Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Jadilah orang Kristen yang kuat. Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Tidak ada kekuatan lain yang dapat memberikan kepada kita kuasa untuk hidup berkemenangan di dunia yang penuh dengan gejolak ini selain dari kuasa kasih karunia Tuhan Yesus. Dalam 2 Timotius 2 ayat 1 firman Tuhan berkata, "Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus." Saudaraku, kuat di sini adalah oleh karena kasih karunia. Kata kasih karunia Allah adalah berarti sesuatu yang kita terima dari Allah walaupun sesungguhnya kita tidak layak untuk menerimanya. Tetapi karena kasih karunia Allah pada kita, Ia memberikan kekuatan kepada kita supaya kita jangan takut, tetapi supaya kita dapat hidup berkemenangan di dunia yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan gejolak, penuh dengan tantangan ini, saudaraku. Pada saat ini banyak orang dipenuhi dengan ketidakpastian, ketakutan, kekhawatiran akan hidup. Dalam keluarga, ketakutan akan politik, saudara, kesehatan, khawatir akan hidupnya, bisnisnya, pekerjaannya, pelayanannya, masa depannya, dan lain-lain banyak lagi, saudaraku. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban." Saudara, Rasul Paulus di sini mengingatkan kepada Timotius, muridnya yang dia kasihi, juga pastinya kepada kita supaya jangan takut, sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tidak, saudaraku. Dari 2 Timotius 1 ayat 7 kita akan belajar, saudara, ada 3 pemberian Allah yang membuat kita tidak dikuasai oleh roh ketakutan. Yang pertama, saudara, Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, dunamos. Ini bukan berbicara tentang sekedar kekuatan fisik, saudara, bukan, tetapi kekuatan rohani, kekuatan karakter hidup di dalam Kristus. Untuk berani saat melangkah di dunia yang tidak pasti ini. Karena kuasa Allah sudah diberikan kepada orang percaya, yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara, dunamos ini memenuhi kita. 1 Korintus 2 ayat 4-5 berkata, "Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah." Saudaraku, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus bahwa dia melayani dan memberitakan Injil. Dia tidak mengandalkan, saudara, hikmat manusia, kepintaran manusia, sekedar kepintaran manusia, tetapi kekuatan roh. Di sini rohnya huruf besar, roh Allah, supaya iman jemaat Korintus jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Amin, saudaraku. Dan kebenaran yang kedua, Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kasih, saudara, agape. Roh yang membangkitkan kasih ini, saudara, Tuhan berikan kepada kita supaya kita, saudara, dapat dipakai oleh Tuhan. Kita dapat menyalurkan, saudara, membagikan kasih dalam pelayanan kepada orang lain, sehingga orang lain bisa merasakan kasih Tuhan. Jika kita mempunyai roh yang membangkitkan kasih, yaitu agape, kita, saudara, akan terbeban untuk memberitakan Injil. Kita punya kerinduan untuk melayani Tuhan serta sesama, saudara. Walaupun banyak tantangan, bahkan penderitaan, saudara, yang harus kita tanggung, saudara, tapi kita tetap kuat karena kasih agape yang membangkitkan kita, saudara, menjadi kekuatan di dalam melayani Allah dan sesama. Dan kebenaran yang ketiga, saudara,
Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan ketertiban. Sopronimo. Roh yang membangkitkan ketertiban adalah roh yang sanggup mengendalikan diri sendiri dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Dalam buah roh sudah disebutkan sebagai self control, penguasaan diri. Roh yang membangkitkan ketertiban ini saudara menunjukkan kepada kita kedewasaan rohani sebagai orang Kristen. Ini menunjukkan saudara pula kepada penguasaan diri, saudara, kemampuan yang dewasa dalam akal budi, dalam bersikap saudara yang dikendalikan oleh Roh Kudus. 1 Timotius 3 ayat 2-4 berkata, karena penilik jemaat haluslah orang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri. Saudara, tertib, self control, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang lain, sudah dewasa, saudaraku ya. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Saudara, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang, saudaraku. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati anak-anaknya. Jadi roh yang membangkitkan ketertiban adalah roh yang sanggup mengendalikan dirinya sendiri dan dapat menahan dirinya sendiri untuk tidak melakukan dosa yang mendukakan hati Allah, yang tidak efektif saudara dalam pelayanan. Kita dapat menjadi orang saudara yang kuat, tidak dikuasai oleh roh ketakutan karena roh Allah sudah diberikan kepada kita saudara, yaitu roh yang membangkitkan kekuatan dunamos, ini yang pertama. Yang kedua, roh yang membangkitkan kasih agape. Yang ketiga saudara, roh yang membangkitkan ketertiban, sopronimos saudara, self control, penguasaan diri. Haleluya saudara. 2 Timotius 2 ayat 1 saya bacakan lagi. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberikan kepada kami roh yang memberikan kepada kami kekuatan. Roh yang memberikan kepada kami kasih, yaitu kasih agape. Dan roh yang memberikan kepada kami ketertiban, self control, penguasaan diri. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami dipakai menjadi alat-Mu, saksi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Bunyikan loncengnya saudara, supaya kita bisa mengikuti saudara Morning Spirit terus. Bagikan kepada banyak orang dan sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.